Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8, Foxtrot Bravo. Kali ini kita akan mereview SWR ini. Jadi SWR ini mereknya Comet, serinya CMX3, bekerja pada frekuensi 140 sampai 525 MHz. SWR ini sebenarnya ada 3 seri, ada beberapa seri. Kalau untuk amatir radio itu 1, 2, 3, terus ada yang seri 4 itu bekerja di atas 1200 MHz. Jadi yang seri satunya itu di high frekuensi, frekuensinya mungkin 0,3 sampai 60 MHz. Kemudian CMX2 itu perpaduan antara high frekuensi dan VHF. Nah, kemudian ini VHF dan UHF. Lalu kalau saya ditanya kenapa harus memilih yang CMX3 ini, jadi begini, ini sebenarnya saya peruntukkan kalau teman-teman bagusnya ini untuk di mobil, dan dia dipasangkan dengan ICOM 7000. Pertanyaannya kenapa harus CMX3? Kalau CMX3 ini kan frekuensi kerjanya VHF UHF ini frekuensinya. Saya nggak perlu lagi untuk mencari frekuensi HF, karena kalau HF itu kontrol untuk SWR dan outputnya itu sudah ada di radio. Yang belum ada itu adalah untuk VHF UHF ya. Nah, radio ini kan bekerja VHF HF VHF UHF. HF sudah ada, kontrol SWR dan kontrol output power, cuman dia nggak bisa baca untuk VHF dan UHF. Nah, maka saya memilih SWR ini. Lalu kenapa harus memilih SWR ini lagi? Nah, di kendaraan itu kalau pakai radio ini kan misah nih. Dia punya panel depan ini bisa pisah. Jadi nanti ini di bawah. Jadi yang tampil di dashboard atau di depan biar mudah dikontrol cuman sebesar ini. Ya kan? Cuman sebesar ini. Sehingga kira-kira kalau saya pakai SWR seperti ini, misalnya SWR seperti ini terlalu besar kalau saya harus pasang untuk melihat kontrolnya di depan. Ya kan? Terlalu besar dia, sehingga saya juga harus mencari SWR yang seperti ini. Nah, ini SWR yang paling cocok untuk Anda pakai di kendaraan untuk melihat, memantau fungsi kerja antena dan radio Anda. Kita buka ya. Nah, ini kalau teman-teman minat silahkan. Ini masih lengkap dengan DOS buku petunjuk. Kita lihat dulu, ini CMX1, CMX2, CMX3. Jadi kita di CMX3 ya. Ini ada keterangannya di sini semua ya. Ini juga masih ada nih CMX3. Ini apa ini? Ini sudah, ini 8307 nomor serinya, ini sama ya, tembus DOS-nya. Oke, kita singkirin. Nah, di dalam DOS ini terdiri seperti ini. Nah, tadi saya katakan kenapa harus milih seperti ini, karena ini media kontrolnya atau media monitornya dia terpisah dengan koplernya. Jadi biasa SWR kan nyatu tuh, ini terpisah koplernya. Sehingga nanti ini yang koplernya ini kita lepas, dia nanti kita ikutin di mesin radio nanti ya. Nah, ini koplernya 140, 525, 200 watt maksimum power. Saya kira cukup lah ya untuk digunakan di atas kendaraan Anda. Nah, jadi nanti ini dia ngikut di sini. Jadi instalasi kabelnya itu enggak belepotan ya di sini. Jadi nanti dari mesin radio ini masuk ke sini pakai kabel jumper aja yang pendek sejengkal. Karena ini nanti multimedianya, monitornya nanti pakai kabel lagi ke depan.
Nah, kita lepas. Nih ya, jadi ini masih mulus ini. Nih. Woi, dapet ini ya. Untuk perekatnya. Udah, kita singkirin dosnya dulu. Nah, sehingga nanti seperti ini yang tampil di depan kendaraan, di depan Anda, di atas kendaraan Anda. Jadi dia nanti berdampingan dengan ini. Di belakang juga ini sudah ada untuk mounting bracketnya. Ini. Nah, dia bisa pasang di depan. Jadi dia sangat kecil ya. Kecil dan ini bisa sangat serasi dengan ini. Ya. Oke. Sekarang kita mulai mereview SWR ini. Jadi ini instalasinya Anda membayangkan aja kalau ini ada di depan Anda, di kendaraan Anda ya. Jadi ini sebagai kontrolnya, ini sebagai monitor SWR-nya. Jadi Anda punya radio tetap kepantau terus output powernya dan kemudian SWR antenanya ya. Oke, jadi anggap aja ini lagi di depan. Saya pasang kembali untuk radio ini. Nah, oke. Jadi instalasinya seperti ini. Ini ya. Kita lepas dulu ini. Ini cukup panjang ini, dia punya kabel monitor ini cukup panjang. Oke. Nah, ini kita sambung ke koplernya. Kita sambung ya. Nah, maka nanti yang tampil seperti ini di hadapan Anda. Oke. Kemudian di belakang kita bikin instalasinya. Nih. Terus kemudian ini ada satu kabel. Nah, kabel ini berfungsi juga. Kita pasang ya. Kita sambung aja dia di positif. Kita lihat apa fungsi dari kabel itu nanti. Nah, sekarang sudah terpasang instalasinya. Kita tinggal melihat ini. Nah, pertama tadi yang kabel merah tadi itu berfungsi sebagai pertama untuk lampu. Coba kita nyalain lampunya. Belum nyala ya. Bentar ya. Oh ya, belum nyambung rupanya. Bentar. Oh, radio harus nyala dulu. Nah, jadi dia connect ke radio. Tuh. Coba saya matikan radio dulu. Oh, enggak ya. Oke. Oke. Nah, pertama kabel merah tadi itu berfungsi sebagai lampu. Jadi ini cantik sekali lampunya. Ada warna-warninya. Kemudian di sini juga dia bisa lampunya nyala juga nih ya. Kalau misalnya range mana yang Anda pakai, 250, 20. Jadi dia maksimal 200. Range-nya ada 3, 50, 20. Nah, ini kontrol lampunya di sini nih, ya. On off lampunya di sini. Kemudian fungsi kabel tadi juga di sini ada volt. Jadi misalnya ini ada untuk voltmeter di sini tabelnya. Ini dari 0 berapa nih? Dari 0, 10, 12, 14, 16. Jadi misalnya kita mau pantau voltase yang dilewati oleh radio kita ini, kita tinggal tekan saja. Nah, dia naik tuh. Ya, jadi ini kita tinggal tekan aja. Bisa langsung ketahuan voltnya yang berapa. Ini 13,8 ya. Ini 14. Di situ ada jarum patokan. Nah, nih 13,8 jadinya. Oke. Nah, ini canggih nih SWR. Udah kecil begini, mudah. Terus oke, kita tes sekarang. Nah, sekarang kita pasang di ujungnya ini. Inilah masuk antena nanti ya yang Anda pakai. Tapi kita ganti dia dengan dummy load.
Kita ganti dia dengan Damilut ya. Oke. Kita coba lihat ini sudah di VHF ya. Kita pakai skala 20 dulu. Kita kecilin aja dulu voltnya, kita lihat. Nah, Anda coba lihat ini sempurna karena jarum SWR-nya nggak goyang karena kita pakai kita pakai Damilut ya. Nah, kita coba naikkan lagi, kita maksimalkan dia ke 20. Oh, ini 20 nih. 20. Nah, kita coba untuk 50. Tetap sama ya. Dia tetap menunjukkan angka 20. Kita ke 200 lagi. Nah, tetap 20. Jadi kalibrasinya semua seimbang ya untuk SWR ini. Nah, kita coba maksimalkan, kasih full. Nih lihat nih, ini kan power outputnya kita besarkan, berarti dia 50 radio ini. Kita pakai skala 200 dulu, kita lihat. Udah benar juga itu jarumnya 50 ya, antara 4 dengan 6 ya. Kemudian kita pakai skala 50, benar juga tuh 50 ujungnya. Ini 50 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke UHF ya. Kita ke UHF. Ini VHF tadi 144. Kita ke UHF ya. Kita UHF ini 430 ya. Untuk frekuensi amatir juga. Kita lihat outputnya sekarang. Kita naikkan dulu. Kita langsung aja fullin ya. Kita pakai skala 200. Nah, keluarnya itu berapa tuh? 40 watt nih. Kita pakai skala 50 ya, 40 ya. Nah, seperti inilah cara kerja SWR ini. Nah, sekarang coba kita ke VHF kembali. Kita ke VHF pakai skala 50, oke. Nah, kita pakai skala 200 misalnya. Oke. Dia bekerja dengan baik. Nah, sekarang pada posisi reflected ini ya, ref ya. Ini nggak bergerak ya. Kenapa? Karena kita pakai Damilut. Nih. Jadi sesuai impedensinya 50 ohm. Nah, sekarang saya coba ganti Damilut ini. Saya coba ganti Damilut ini. Oke, saya ganti. Ini saya ganti. Kita akan pakai antena ini. Nih, ada antena di sini. Ini antenanya ya. Antena ini kita coba pasang ya. Nih, ini kabel antenanya ya, ini ya. Kita pasang. Karena ada dalam video ini kita akan mengetes beberapa alat. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ya. Kita pakai skala 200. Kita lihat hasil SWR-nya. Wow, tinggi ya. Coba kita pakai skala 50. Kita lihat sangat tinggi nih, SWR-nya sangat tinggi ya. Sangat tinggi tuh. Lihat tuh. Ini kelihatan nggak ya? Sekarang saya coba naikkan lagi SWR-nya dengan saya naikkan lagi SWR-nya. Saya setel antena ini supaya dia tidak match ya. Nah, tuh ya. Jadi antena ini nggak match, coba saya pakai skala 20 biar lebih tinggi lagi tuh. Nah, sekarang karena dia tidak match, maka SWR ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia hanya sebagai pengukur watt dan pengukur SWR. Disinilah fungsi yang kemarin setelah kita review itu adalah si TU500 ini. TU500 ini ada dua band, UHF dan VHF. Inilah semua tuningnya untuk penyesuaian antena frekuensi kerja nanti. Penyesuaian antena untuk frekuensi kerja yang kita inginkan ya. Ini ada dua, VHF dan UHF. Maka ini disinilah yang saya maksud tadi, yang setelah kita review kemarin, pendamping dari coupler ini. Nah, pendamping. Jadi dari antena tadi kita lepas antena tadi karena dia nggak bisa match tadi ya. Kita ulang sekali lagi. Saya lepas nih hasil SWR-nya tuh, ya kan?
sangat tinggi, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena SWR ini hanya berfungsi sebagai pengukur watt, pengukur SWR, dan pengukur watt balik ya. Oke, nah kita lepas antena ini, jangan dulu langsung dipasang karena kita akan pasang dia si TU500 ini sebagai tuner. Jadi ini pendampingnya sangat cocok ya. Makanya kenapa alasan saya harus membeli TU500 ini untuk mendampingi si SWR ini. Nah, setelah masuk dari situ barulah kita pasang antena tadi, outputnya ya. Outputnya antena tadi di sini. Ya, kita pasang outputnya antena tadi di sini ya. Maaf ya teman-teman, agak bengkok ini. Oke. Nah, oke. Ini udah terpasang. Sekarang kita pindahkan kameranya dulu ke sini. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah dipasang ini. Oh, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ya. Ini lebih tinggi lagi. Nah, inilah fungsi dari TU500 tadi. Misalnya kita pakai di mobil, dia berdampingan dengan kopler SWR ini untuk melihat output SWR dan reflektifnya. Nah, sekarang karena dia tidak match, oke, kita agak jauh dari antena, dia berpengaruh sekali nih antenanya. Kita jauh ya. Nah, ini. Nah, itu sangat tinggi ya. Nah, di sini fungsi kita untuk mentuningnya dengan TU500. Kita coba. Jadi anten ini tetap SWR ini tetap bisa berfungsi sebagai tuning ya. Kita bisa nge-tuning dia. Oke. Semakin bergerak dia. Oke. Ini nggak nyambung ini, ntar ya. Kurang bagus sambungannya, kita coba ulang dulu. Oke, kita lihat, kita trim dia untuk mendapatkan nilai SWR yang rendah. Oke. Kita cari lagi. Oke. Belum. Nah, udah semakin rendah tuh ya, semakin rendah dia. Oke. Nah, udah ketemu ya. Nah, inilah yang terjadi nih, SWR-nya langsung bisa ditekan padahal tadi standarnya enggak ya. Nah, inilah hasil tuning dari TU500 ini ya. Ini dia. Coba teman-teman lihat. Nah, coba kita sambung langsung ya tanpa tuner ini ya. Tanpa tuner ini kita langsung sambung aja dia ke SWR untuk antena ini, seperti apa nilai SWR-nya. Kita lepas dulu.
Jadi tanpa tuning ya, tuningnya kita lepas ya tunernya ya. Ini kita sambung langsung ke SWR-nya, koplernya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, itu tadi ini hasil tanpa tuner. Ini standar dari antena ini dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa karena ini hanya berfungsi sebagai pengukur SWR, power output, dan power reflected. Ya. Nah, sekarang kita ganti lagi, kita coba gunakan tuner. Tadi tunernya kita udah setting, jadi ini udah pas ukurannya, impedensi 50 ohm. Kita coba lagi, berubah nggak dia ya? Oke, kita lihat lagi hasilnya. Nah, jadi teman-teman lihat sangat anten Diamond TU500 ini sangat berfungsi. Jadi kesimpulan akhir bahwa nanti ini tampilannya di depan bersamaan dengan monitor ICOM 7000 ini untuk di mobil, sehingga kita mudah memantau ya antena kita bekerja atau radio kita bagaimana, seperti apa. Karena dia hanya kecil, bisa dipasang di depan, mesinnya pakai kabel ini ke belakang. Karena di belakang nanti ada kopler di sini yang mengikut dengan mesin radio ini. Ini udah dilengkapi dengan lampu, kemudian pengukur volt. Nah nih, Anda tinggal tekan ini untuk mengetahui voltnya berapa di belakang. Kita coba dulu ya, saya matikan radio dulu. Kita mainin voltnya yang di belakang. Coba voltnya saya tekan nih, saya coba mainin voltnya tuh, dia turun juga. Ya kan, tuh. Ini saya mainin volt dari power supply-nya ya. Nih. Saya mainin, tuh, ya kan? Nah, ini dia. Oke. Nah, ini Anda tinggal tekan ini aja. Oke. Nah, demikian review untuk SWR terpisah antara kopler dengan media monitornya. Jadi ini all time multimedia monitor. Ini bisa dipasang di depan radio, lebih simple penggunaannya, lebih praktis, kemudian nggak belepotan saat Anda gunakan di kendaraan Anda. Baik, terima kasih review kali ini. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8 Foxtrot Bravo.